Hari ini seperti telah saya katakan dalam pengantar tadi, kami sangat bersuka cita karena dianugerahi rahmat panggilan yang melimpah. Ya, tadi pagi sudah mengikrarkan kaul perdana 10 frater di novisiat, dan juga 56 frater sudah membarui kaulnya. Dan pada sore hari ini ke-8 frater akan mengikrarkan kaul kekalnya. Sukacita yang kami kunjukkan kehadirat Bapa dan di hadapan saudara-saudara yang terkasih, itu merupakan sukacita yang ada secara khusus dalam hati ke-8 saudara kami ini dan di dalam hati keluarga yang telah menghadirkan mereka di dunia ini. Sengaja kami pilih dari bacaan-bacaan yang ditentukan oleh kongregasi untuk perayaan ini untuk menampilkan satu garis pemahaman, garis keyakinan seorang misionaris. Pertama-tama, dia dipanggil untuk keluar dari tanah dan kampung halamannya, seperti Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanahnya dan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka berdelapan telah meninggalkan keluarga dan berangkat dari Takari, dari Todo, dari Tarutung, Sumatera Utara, kemudian dari Oekusi, dari Cibal, dan juga dari Bagan Si Api-Api Riau, dari Alor, dan dari Malaka sana. Mereka tinggalkan tempat halaman, kampung halaman mereka masing-masing untuk pergi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan tanah yang dijanjikan Tuhan bukan merupakan tanah yang memiliki topografi dan geografi atau batu karang dan tanah, tetapi mereka ditunjukkan untuk menuju suatu tanah rohani, ya, yang mungkin suatu saat mereka tidak pernah memijak satu tanah istimewa, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana diteladani oleh para murid Yesus yang mau mewartakan kabar baik kepada siapapun. Mereka ini adalah Abraham muda. Kalau Abraham tua saja umur 75 tahun, dia berani keluar meninggalkan kenyamanannya untuk menuju tempat yang dijanjikan Tuhan, maka Abraham muda ini pasti lebih yakin lagi. Mereka keluar dari keluarga kandungnya menuju satu tempat yang dijanjikan Tuhan. Dan tujuan mereka ke tempat yang dijanjikan itu bukan sebuah tujuan tanpa arah, tanpa jelas, atau tanpa kepastian. Telah kita dengar dalam Mazmur tadi bahwa mereka merasa yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang menuntun mereka ke air yang tenang, ke padang yang hijau, dan tidak ada sesuatu kekurangan dalam diri mereka atau di mana saja mereka akan diutus, karena memang Tuhan yang menjadi penuntun, pemberi hidup, penjamin seluruh hidup mereka. Sehingga dengan keyakinan ini mereka mau hidup dalam komunitas, mau hidup dalam satu keluarga baru, di mana dalam keluarga baru itu mereka akan hidup sehati sejiwa sebagai saudara. Dan keluarga baru itu adalah kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Bunda Maria, atau kami sekarang lebih populer karena santo pendiri kami lebih tenar, karena itu disebut para misionaris Claretian, nama dari bapak pendiri Claret. Jadi keluarga baru yang dibentuk, yang mereka masuki adalah keluarga spiritual, keluarga karismatis, kongregasi hidup membiara. Dan di sana, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul tadi, kami akan hidup
dengan saling membagi apa yang kami miliki. Dan dari situ kami bisa menjadikannya modal untuk bersiara, untuk berkarya, untuk bermisi. Dan selain itu kami hidup dalam doa yang terus dan berkelanjutan. Dalam doa itu kami membagikan sukacita dan kebahagiaan hidup setiap hari. Ya, dan kehidupan komunitas kami diwarnai oleh spiritualitas hati Maria. Hati Maria yang ditafsir oleh Paus Fransiskus waktu kami mengikuti kapitel umum terakhir. Dia katakan kedekatan dengan siapa saja, fratelli tutti. Kemudian kelembutan dalam bertutur dan dalam pembawaan diri, dan belas kasih yang menjiwai seluruh karya dan pelayanan kita. Jadi itu komunitas keluarga yang akan mereka masuki. Dan ketika mereka merasa, sekarang mereka sudah alami selama ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, dan ada yang paling muda ya hanya baru 3 tahun ya Bastian. Ini tahun keempat, tapi dia berani. Karena tahun bagi dia itu bukan merupakan hitungan, tapi komitmen. Ya, komitmen untuk hidup. Mereka sudah merasakan kehidupan komunitas Claretian itu bagaimana, misi Claretian itu bagaimana, sehingga pada hari ini mereka berani mengatakan bahwa saya mau mengikrarkan secara kekal untuk hidup dan menjadi anggota keluarga karismatis ini. Dan ini adalah pengakuan iman mereka, keyakinan mereka. Dan mungkin mereka katakan seperti Rasul Paulus dalam pengantar Injil tadi ya, Rasul Paulus yang dia katakan, yang sebelumnya saya anggap sampah, dan sekarang saya merasa bahwa saya mau seutuhnya memberikan diri kepada pelayanan Tuhan dan pelayanan sesama. Dan yang terakhir, dalam bacaan Injil telah kita dengar bahwa ada satu pujian sebetulnya kepada Ibu Yesus, kepada Bunda Maria. Ya. Tetapi Yesus menepis pujian itu. Sebetulnya yang berbahagia bukan Bunda Maria sebagai ibu kandungku, ibu biologisku, tetapi dia yang menjadi teladan mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Kenapa kami pilih teks ini? Karena karisma kami adalah karisma pendengar dan pelayan sabda. Meneladani Bunda Maria yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya, ya, membuat sabda itu mendarah daging dalam hidup kami, sehingga kami bisa wartakan sabda itu dengan kesaksian hidup, baik dengan kata-kata, dengan tindakan, maupun mungkin dengan keheningan tanpa melakukan satu tindakan. Jadi mereka-mereka ini kami diundang, dipanggil untuk menjadi pendengar dan pelayan sabda. Makanya dari teks bacaan Injil tadi, sebetulnya yang berbahagia adalah mereka yang telah mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Sehingga kita harap bahwa ke-8 saudara kita ini, ke-8 anak kita ini akan selalu mendengar sabda Tuhan setiap hari, seperti Bunda Maria, menginternalisasinya, menjadikannya itu nutrisi untuk hidup, sehingga hidupnya itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal terakhir yang saya mau sharingkan pada kesempatan ini adalah soal kaul kekal itu sendiri. Kaul kekal, kaul hidup membiara dalam sejarah hidup bakti memiliki pemahaman-pemahaman yang istimewa. Entahlah, mulai dari awal menghindari keributan keramaian dunia, sehingga bisa pergi ke tempat yang sunyi untuk mengabdikan diri, menyerahkan diri, mengkonsekrasikan diri hanya kepada Tuhan. Itu dari awal. Kemudian berkembang, dan sekarang
pemahaman saya yang bisa didasarkan dalam banyak teks kitab suci, dan itu yang saya mau bagikan, bahwa hidup membiara, pengikraran kaul itu merupakan ucapan syukur yang terdalam untuk membalas kasih Tuhan yang sudah mendahului kita dalam mengasihi kita dan siapa saja. Jadi pengikraran kaul sekarang ini bukan satu komitmen supaya mereka mendapat rahmat, bukan. Rahmat tidak perlu dikatakan dicari, rahmat tidak perlu dikatakan diperjuangkan dengan satu katakan pengorbanan yang paling besar. Tetapi rahmat itu diberikan, terberi, gratia, gratis. Dan rahmat itu kita nikmati. Namun kita tidak berasa bahwa rahmat itu ringan, rendah, yang kita terima begitu saja. Tetapi kita menyambutnya dengan penuh syukur. Dan syukur pujian kita untuk menerima rahmat kasih itu adalah dengan memberikan diri seutuhnya. Bukan hanya mempersembahkan 1/10 atau mempersembahkan setiap hari Minggu kolekte, mempersembahkan buah sayur-sayuran dalam misa, tetapi mempersembahkan diri seutuhnya. Sehingga rahmat yang begitu gratis diberikan cuma-cuma, dibalas juga dengan satu ungkapan penyerahan diri yang cuma-cuma, yang sangat berharga. Seperti Yesus Kristus sendiri, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Bapa di surga. Maka para frater yang mengikrarkan kaul hari ini sebetulnya mereka mau mengungkapkan syukur pujian mereka atas rahmat pilihan, rahmat kasih, dan rahmat apa saja yang mereka terima setiap hari. Jadi itu adalah balasan kepada Tuhan, syukur pujian kepada Tuhan, persembahan diri yang utuh kepada Tuhan. Bukan persembahan sebagian atau separuh, tetapi pemberian diri yang total. Maka kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan bukan rambu-rambu lalu lintas yang perlu diwaspadai oleh kaum hidup bakti, tetapi ketiganya adalah gaya hidup setiap hari yang mau menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan kepada pelayanan sesama. Semoga syukur pujian atas kasih Tuhan yang dilantunkan oleh ke-8 saudara kita pada sore hari ini juga menjadi syukur pujian kita yang telah dianugerahi kehidupan, kesehatan, keluarga, dan berbagai macam yang kita sudah terima selama ini. Semoga kita bisa satukan pujian syukur kita dalam penyerahan diri kita secara total sebagai kurban persembahan hidup yang berguna bagi sesama, bagi ciptaan, dan bagi siapa saja demi kemuliaan Tuhan dan kekudusan mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu saja yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini. Semoga ke-8 saudara kita bisa memberikan persembahan hidup yang utuh untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin.